Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu semua siap memuji menyembah Tuhan, amin. Mari beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Namun sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur buat pertolongan-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau bersekutu dengan Engkau. Oleh sebab itu kami mengundang Allah Roh Kudus-Mu datang dan menjamah kami pribadi lepas pribadi. Berkati pada kami dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita menyembah Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia memberkati hidup kita dalam setiap langkah hidup kita, Bapak Ibu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's lifted up. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing in the evening. Pujilah Tuhan, hai jiwa, pujilah Tuhan, hai jiwa, pujilah namanya dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku sembah namamu yang terbit surya dan matahari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Bless the Lord of my soul, bless the Lord of my soul, oh my soul, sing His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your Lord. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku sembah namamu yang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati,
dan segenap hati ku sembah nama-Mu yang pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Kami memuji Engkau, nama-Mu yang besar dan ajaib. Dan segenap hati sembah nama-Mu yang, nama-Mu yang, nama-Mu yang, nama-Mu yang, nama-Mu yang. Mari kita sembah Dia. Sebab nama-Mu yang kudus kami sembah. Puji nama-Mu, Kau yang memberkati kehidupan kami, Kau yang memberkati setiap kehidupan kami. Kau yang layak untuk disembah, Raja di atas segala raja. Untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia dengan segenap hati, Bapak. Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Sembah, sembah, sembah sebab yang semua yang dilakukan oleh Tuhan itu semuanya baik. Amin. Haleluya Yesus. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawab aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tahun dalam rentuhan-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan masa depanku penuh harapan. Semua baik, semua baik, Apa yang Kau perbuat di dalam semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. rencana indah telah Dia siapkan
baik dalam kehidupan kita. Ya Yesus baik, Kristus baik, Ya baik buat saya, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Karena Dia adalah Allah yang membuat kita bisa mendaki lebih tinggi, Bapak Ibu. Amin. Kita percaya bahwa di dalam keterbatasan kita, Dia memampukan kita untuk mendaki lebih tinggi. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Aku mendaki lebih tinggi, mengalahkan semua keterbatasan yang merintangiku. Dia mengubah kakiku berjejak di atas bukit-bukitku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Mari semua tepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari kita puji namanya. Haleluya. Saat ku jalani hidup ini, tak ada tujuan pasti. Ku tak mengerti, ku tak paham, kemana harus melangkah. Jangan takut Bapak Ibu. Namun ku temukan satu hati saat ku mengenal Yesus. Bersamanya ku bertumbuh, Dia memberiku kekuatan. Aku mendaki lebih tinggi, mengalahkan semua keterbatasan yang merintangiku. Dia mengubah kaki berjejak di atas bukit-bukitku. Allah Tuhan itu kekuatan. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Sungguh lagi kita bersorak-sorak baginya. Saat ku jalani hidup ini, tak ada tujuan pasti. Ku tak mengerti, ku tak paham, kemana harus melangkah, harus melangkah. Namun ku temukan satu arti saat ku mengenal Yesus. Bersamanya ku bertumbuh, Dia memberiku kekuatan. Bersama katakan, aku mendaki lebih tinggi, mengalahkan semua keterbatasan yang merintangiku. Dia mengubah kaki berjejak di atas bukit-bukit. Allah Tuhan itu kekuatan, Allah Tuhan itu kekuatanku, Allah Tuhan itu kekuatan. Sekali lagi katakan, Allah Tuhan itu kekuatan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah kekuatan kita, Bapak Ibu. Amin.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyanyikan satu pujian, lagu yang baru. Bapak Ibu semua yang di rumah bisa mengikuti terlebih dahulu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa bernyanyi bersama-sama dengan kami di tempat ini. Haleluya. Ku cinta Kau Tuhan, anugerah-Mu tak pernah gagal. Setiap hari Kau memegang tanganku, di saat aku terbangun sampai aku tertidur, bukan bernyanyi tentang kebaikan Tuhan. Seumur hidupku Kau sepanjang hidupku Kau begitu baik. Setiap nafas yang ku miliki kan bernyanyi tentang kebaikan Tuhan. I love your voice. You have led me to the fire. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have been in the goodness of God. All my life you have been so. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I am singing of the goodness. Seumur hidupku Kau sayang. Sepanjang hidupku Kau begitu baik. Setiap nafas yang ku miliki Kau bernyanyi tentang kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Ku tenang, ku berserah, beri segalanya. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Hidupku tenang dan ku berserah, berikan segalanya. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Seumur hidupku Kau sayang. Sepanjang hidupku Kau begitu baik. Setiap nafas yang ku miliki Kau bernyanyi tentang kebaikan. Bukan bernyanyi, bukan bernyanyi tentang kebaikan. Bukan bernyanyi, bukan bernyanyi tentang kebaikan. Kami akan selalu bernyanyi tentang kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami berdoa buat setiap kami, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada,
orang-orang yang menonton tayangan ini dimanapun berada Tuhan. Hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah hari Minggu. Dan ibadah tetap dilaksanakan secara online. Waktu berjalan begitu cepat, ibadah online pertama kali dilaksanakan pada bulan Maret dan ini sudah bulan Agustus. Kami berharap bahwa pertolongan Tuhan tetap nyata atas kehidupan Bapak Ibu. Dan mari kita terus berharap kepada Tuhan. Nah pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah baik. Allah baik. Salah satu sifat dari Allah adalah Dia adalah Allah yang baik. Dan kebaikan Allah itu nyata, bermanifestasi di dalam alam semesta, dalam kehidupan manusia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah baik. Dan Allah baik ini telah nyata dalam penciptaan. Saya akan membaca beberapa ayat dalam Kejadian pasal 1. Yang pertama adalah dikatakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat terang itu dan melihat bahwa terang itu baik. Kemudian dalam ayat 10, Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air yang dinamainya itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian Allah menciptakan binatang-binatang di laut. Semua makhluk hidup yang bergerak. Semua makhluk hidup yang berkeriapan di air. Segala burung yang bersayap. Dan ketika Allah selesai menciptakan binatang itu, Allah mengatakan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dalam ayat 25, Allah juga menciptakan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Dan Allah kemudian mengakhiri dan mengatakan Allah melihat semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat bahwa semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Bapak Ibu dalam saudara sekalian, di dalam penciptaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan segala makhluk, semua ciptaan itu. Dan setelah Allah selesai menciptakannya, Allah memandang ciptaan itu dan mengatakan semuanya baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang baik. Kebaikan Allah bermanifestasi di dalam dunia ini, di dalam alam semesta. Kebaikan Allah bermanifestasi dalam kehidupan manusia. Ketika Allah hadir di dalam dunia dan Dia menciptakan, maka karyanya adalah baik, sempurna. Ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kebaikan Allah. Mazmur 34 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 100 ayat 5 mengatakan, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Kemudian dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bicara mengenai kebaikan Allah, kemudian apa itu baik? Bagaimana kita mengatakan bahwa saya mengalami kebaikan Allah? Bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa Allah adalah baik? Kalau Bapak Ibu mengatakan, aku mengalami kebaikan Allah, pasti ada penjelasan yang mengikuti. Kebaikan Allah itu dalam bentuk apa yang engkau alami? Nah pada hari ini, saya mau fokuskan renungan firman Tuhan pada hari ini adalah kebaikan Allah terjadi dalam kehidupan orang-orang ketika dia mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Itu sebabnya bagaimana kita bisa melihat kebaikan Allah ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah itu baik dalam segala sesuatu.
Allah bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita di dalam segala sesuatu. Jadi Allah baik. Kehadiran Allah akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kebaikan Allah dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara ingat ketika Ayub mulai mengalami penderitaan yang beruntun. Dan kemudian respon istrinya mengomentari malapetaka tragedi yang dialami oleh Ayub. Dan istrinya sebagai seorang manusia biasa yang meresponi dengan cara yang mungkin negatif. Tapi apa kata Ayub kepada istrinya? Engkau berbicara seperti orang gila, seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub sedang mengatakan kepada istrinya bahwa mungkin sekarang situasi yang aku alami, situasi yang keluarga kita alami adalah buruk. Tetapi dalam keburukan ini kita tidak tahu ada kebaikan Allah yang sedang terjadi di sini. Salomo dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini manusia yang terbatas. Kita tidak tahu 1 menit di depan dalam kehidupan kita. Dan dalam keterbatasan kita, kita hanya mampu melihat apa yang ada dan hanya apa yang muncul di permukaan itu yang kita lihat. Kita tidak bisa melihat apa rencana Allah di balik masalah itu. Itu sebabnya kemudian Pengkhotbah mengatakan Allah itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi manusia itu terbatas untuk menyelami apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Nah pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan berbicara mengenai kebaikan Allah dalam kehidupan Yusuf. Kebaikan Allah yang nyata dalam sejarah kehidupan Yusuf. Nah gambar yang Bapak Ibu akan lihat itu adalah gambar yang disebut dalam istilah bahasa Inggris milestone. Bapak Ibu tahu milestone? Milestone itu adalah seperti batu-batu di pinggir jalan, seperti ada balok kecil biasa terbuat dari kayu atau terbuat dari beton. Dan di situ ditulis contoh orang mau menuju dari Bogor menuju Jakarta maka akan ada angka contoh masih 5 km maka ditulis itu 5 km. Jadi setiap 1 kilo pasti ada milestone. Pasti ada milestone. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini kita akan memiliki milestone dalam kehidupan kita. Ada atau banyak musim dalam kehidupan kita. Hidup kita itu terus bergerak maju. Terus bergerak maju, kita bukan mundur. Dan waktu dalam perjalanan kita, kalau perjalanan kita mulai garis awal, kemudian sedang menuju kepada garis finish, maka ada milestone yang akan kita lewati dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian berkenaan dengan kehidupan Yusuf. Yusuf ini adalah anak dari Yakub, dari istri yang paling dicintainya yaitu Rahel. Ya Bapak Ibu ingat bahwa dia bekerja keras untuk mendapatkan Rahel, walaupun kemudian sempat ditipu dan dikasih adiknya atau kakaknya yang Lea dikasih Lea. Tapi kemudian akhirnya Yakub menikahi pujaan hatinya itu Rahel dan lahirlah Yusuf dan Benyamin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam layar Bapak Ibu akan melihat mengenai timeline dari kehidupan Yusuf. Bisa dikatakan pada usia 0 sampai 17 tahun, Yusuf itu ada di rumah orang tuanya di Israel. Dan dalam masa 17 tahun ini dia adalah anak kesayangan. Dia anak kesayangan, bayangkan bahwa mereka ada 12 bersaudara, kemudian ayahnya suka memberikan dia jubah yang maha indah. Saudara-saudaranya Yusuf bekerja di ladang, dia kerja di rumah. Tugasnya hanya pergi ngantar makanan atau memata-matai apakah saudara-saudaranya kerja. Dalam 17 tahun pertama, dalam milestone pertama dalam kehidupan Yusuf, yaitu selama 17 tahun, dia adalah anak kesayangan dari bapaknya. Dan dia memiliki kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman. Kemudian milestone kedua dalam kehidupan Yusuf adalah dia berada di Mesir. Bapak Ibu tahu cerita itu bagaimana saudara-saudaranya rencana membunuh dia, kemudian tidak jadi membunuh dia, kemudian akhirnya saudara-saudaranya menjual ke orang Ismail. Dan kemudian saudara-saudaranya menjual Yusuf dengan harga 30 keping perak. Dan kemudian orang Ismail ini membawa Yusuf ke Mesir. Jadi milestone kedua dalam kehidupan Yusuf itu adalah dia dijual oleh saudaranya.
Bapak Ibu, dan ini pasti adalah milestone yang tragedi bagi Yusuf. Selama 17 tahun dia mengalami kehidupan yang nyaman bersama dengan orang tuanya dan menikmati kesempatan istimewa sebagai anak kesayangan ayahnya. Dan kemudian dia masuk kepada milestone yang kedua yang buruk, yang merupakan tragedi, yaitu dijual oleh saudaranya. Dan sebelum dia dijual oleh saudara-saudaranya, ada drama yang cukup panjang bagaimana saudaranya membuang dia ke sumur lah, membunuh lah dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya mereka tidak jadi membunuh dan kemudian menjual Yusuf dengan harga 30 keping perak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mana lebih buruk? Dibunuh atau dijual? Sama-sama buruk. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf setelah orang Ismail ini tiba di Mesir, Yusuf dijual ke Potifar. Dan kemudian masuklah milestone berikutnya dalam kehidupan Yusuf. Yusuf kemudian menjadi dibeli oleh Potifar sebagai budak dan kemudian dia menjadi bekerja di rumah Potifar dan apa yang dikerjakan Yusuf berhasil dan diperkirakan bahwa Yusuf berada bekerja di rumah Potifar selama 11 tahun. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia dijual oleh saudaranya. Kemudian orang Ismail ini jual lagi kepada Potifar. Dan pasti pada awal-awal pertama dia tiba di rumah Potifar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti Yusuf ini susah. Dia kan orang asing, dia dijual sebagai budak. Dan susah, tapi kemudian karena Potifar melihat, kok pintar nih Yusuf ya. Pekerjaan apapun dia diserahkan kepada dia berhasil. Dia mulai membuktikan diri dengan prestasi-prestasinya. Dari seorang budak yang mungkin kerjaannya pertama-tama Yusuf itu apa? Sapu pel atau mungkin sapu halaman. Pekerjaan-pekerjaan yang rendah mulai naik ya. Dari naik kemudian menjadi akhirnya bayangkan 11 tahun berada di rumah Potifar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Yusuf yang budak dan pekerjaan-pekerjaan yang rendah mungkin dilakukan bertahun-tahun. Kemudian akhirnya Yusuf itu kemudian seperti menjadi manajer dari keluarga Potifar. Dia dipercayakan semua hal yang ada di rumah Potifar. Dia bukan lagi, mungkin Yusuf tidak lagi sapu pel rumah, tidak lagi bersihkan halaman, tidak lagi mengurus ternak-ternak. Kerjanya Yusuf hanya apa? Mengatur semua. Mengatur semua, mengawasi semua karena dia sudah begitu berhasil. Tetapi masa 11 tahun ini yang indah, yang dia mulai melihat sesuatu yang baik, kemudian berakhir oleh karena nyonya Potifar, istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf. Dan dia tidak bisa menahan keinginannya. Dan kemudian dia mencoba, saya bisa katakan Bapak Ibu bahwa sebenarnya istri Potifar berusaha memperkosa Yusuf. Dan Yusuf digoda, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yusuf ini digoda oleh istri Potifar cukup lama, perlu waktu. Dan mungkin karena Yusuf tidak respon-respon kepada istri Potifar, akhirnya istri Potifar nekat ya mau memperkosa Yusuf dan kemudian Yusuf lari. Dan istri Potifar kemudian seperti memegang bajunya ya, jubahnya ya. Dan kemudian itu menjadi bukti bahwa seolah-olah bahwa Yusuf yang mencoba untuk memperkosa istri Potifar. Dan kemudian 11 tahun perjuangan membangun karir. 11 tahun perjuangan yang dari penderitaan kemudian mulai berjaya, berubah kembali. Dan Yusuf masuk kepada milestone berikutnya yang buruk, yaitu dia dipenjara. Bapak Ibu, dia menjadi narapidana dengan tuduhan pemerkosaan istri orang. Wah, serem sekali. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf seorang muda adalah seorang yang ganteng. Bayangkan pada saat itu, ketika peristiwa dia dituduh memperkosa, pada usia dia 28 tahun. Jadi dia pada usia 28 tahun pasti Yusuf adalah seorang pria yang ganteng. Ya, seorang pria yang ganteng dan mungkin belum punya pacar. Dan kemudian seorang pria yang ganteng masih muda dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan mencoba memperkosa istri orang. Dan pasti Bapak Ibu waktu tiba di penjara betapa malunya Yusuf. Yusuf ini pasti malu dan mungkin orang berpikir lu ganteng-ganteng kok memperkosa tante-tante ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya itu sesuatu yang dia tidak bisa bela diri dan mungkin Yusuf juga tidak punya bukti-bukti. Pada saat itu tidak ada CCTV di rumah Potifar. Tidak ada saksi, tidak ada CCTV, ya sudah. Kemudian karena Potifar dan istrinya adalah orang yang berpengaruh, orang yang kaya, penguasa, ya Yusuf tidak bisa lawan. Akhirnya ya Yusuf masuk ke penjara. Dan diperkirakan Yusuf berada di penjara selama 2 tahun. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena dia berhasil menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Walaupun juru minuman itu melupakan kebaikan Yusuf, tapi pada akhirnya dia mengingat
Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, milestone yang berikut, ini yang indah. Kemudian Yusuf oleh karena berhasil menafsirkan mimpi dari Firaun. Dan kemudian Yusuf bisa berhasil memberikan solusi kepada krisis yang akan dihadapi oleh Mesir dan seluruh daerah-daerah pada saat itu. Kemudian Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir, menjadi orang kedua setelah Firaun. Jadi Yusuf ditabiskan menjadi penguasa di Mesir, menjadi orang kedua setelah Firaun pada saat usia dia 30 tahun. Dan kemudian milestone yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini milestone yang luar biasa. Mungkin kita bisa katakan Yusuf menabur dan mencucurkan air mata, sekarang dia menuai dengan sorak-sorai karena dia menjadi orang pertama. Dalam salah satu ayat, dalam Kejadian pasal 45, pernyataannya Yusuf mengatakan begini, Tuhan mengangkat aku menjadi bapa bagi Firaun, menjadi penguasa bagi seluruh istananya dan seluruh tanah Mesir. Wow. Jadi Yusuf sedang mengatakan bahwa dia posisinya itu begitu penting dan Allah yang menaruh dia di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam episode kehidupan daripada Yusuf, waktu dia ada di Israel, dia adalah anak kesayangan ayah ibunya. Dan dia memiliki mimpi yang besar. Mimpinya yang besar akan menjadi orang besar. Di mana saudara-saudaranya, ayah ibunya akan sujud menyembah kepada dia. Tetapi selama 17 tahun ada di Israel, di rumah ayahnya, Yusuf juga mengalami sebenarnya penganiayaan, penderitaan selama 17 tahun. Di mana penganiayaan itu dalam bentuk dibenci, saudara-saudaranya iri kepada dia. Tapi penderitaan yang dialami oleh Yusuf waktu ada di rumah ayahnya oleh karena saudara-saudaranya iri dan membencinya itu tidak apa-apa. Oleh karena apa? Ayahnya mendukung Yusuf. Ayahnya memperlakukan dia sebagai anak istimewa. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf dijual sebagai budak ke kafilah orang Ismail. Dia ada di Mesir. Dijual ke Potifar, bekerja di rumah Potifar selama 11 tahun. Kemudian masuk ke penjara sebagai napi oleh karena kasus pemerkosaan. Kemudian dari seorang napi yang mungkin banyak dipukuli pertama masuk, kemudian dia menjadi wakilnya kepala penjara. Dipercayakan banyak hal. Sama seperti Potifar mempercayakan banyak hal kepada Yusuf, kepala penjara juga kemudian mempercayakan banyak hal urusan-urusan penjara kepada Yusuf. Kemudian episode berikut dalam kehidupan Yusuf adalah dia berada di posisi penting di pemerintahan Mesir, di pemerintahan Firaun. Dan kemudian yang terakhir, episode terakhir dari kehidupan Yusuf adalah dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dan kemudian ayah dan saudara-saudaranya pindah ke Mesir. Jadi saya akan meringkaskan seperti ini. Episode kehidupan Yusuf, 17 tahun pertama dalam kehidupan Yusuf, dia menikmati kesempatan istimewa menjadi anak kesayangan Yakub dan Rahel pasti. Kemudian, tapi dalam 17 tahun itu juga dia mengalami penderitaan dalam hubungan dengan saudara-saudaranya. Kemudian 24 tahun penderitaan. Bapak Ibu. Jadi kehidupan Yusuf ini sebenarnya dibagi menjadi 2 episode. Episode yang pertama adalah 17 tahun berada bersama orang tuanya dan keluarganya. Dan episode yang kedua adalah 24 tahun dalam masa penderitaan. Dan 24 tahun dalam masa penderitaan ini, 11 tahun penderitaannya di rumah Potifar, 2 tahun di penjara, dan kemudian 24 tahun penderitaannya terpisah dari ayah dan saudara-saudaranya, terpisah dari ibunya, dan terpisah dari kampung halamannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf yang menderita selama 24 tahun ini, yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di akhir hidupnya, pada saat Yusuf berada di puncak kehidupannya, dari penderitaan selama 24 tahun yang mengerikan, mendengar rencana saudara-saudaranya membunuh dia, dibuang ke sumur, dijual ke orang Ismail, dijual ke Potifar, menjadi hamba, menjadi pembantu, menjadi tenaga stafnya Potifar, kemudian habis itu masuk penjara. Dan sekarang setelah dia ada di posisi jabatan, ketika kemudian dia menjadi orang kedua di Mesir, Yusuf kemudian menulis sesuatu yang sangat menarik dalam Kejadian pasal 45 ayat 5-8.
Kejadian 45 ayat 5 sampai 8 adalah Yusuf melihat kebaikan Allah dalam masa penderitaan hidupnya selama 24 tahun. Dengarkan firman Tuhan, berbunyi demikian. Tetapi sekarang, ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kehidupan, kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku. Dengarkan ini Bapak Ibu. Allah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa jabatannya Yusuf. Jadi penderitaan dia 24 tahun setimpal dengan posisinya sekarang. Dia adalah bapa bagi Firaun, dan dia adalah seperti tuan atas seluruh istananya Firaun. Kemudian dia adalah memiliki kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yusuf, kira-kira Yusuf lupa enggak obrolan saudara-saudaranya yang iri hati kepada dia? Apakah Yusuf lupa mendengarkan suara-suara obrolan saudaranya? Apakah dibuang ke sumur atau dibunuh atau dijual aja? Apakah Yusuf mendengar obrolan saudaranya bagaimana jubahnya kemudian diberi darah dari hewan untuk kasih tahu orang tuanya bahwa dia dimakan oleh binatang buas? Pasti Yusuf tidak lupa. Tahun-tahun penderitaannya ketika usia 17 tahun, masa yang gemilang bagi seorang muda, kemudian dia malah dijual sebagai budak oleh saudaranya. Penderitaannya di rumah Potifar, penderitaannya dalam penjara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira apakah kemudian Yusuf ini menjadi seorang yang pahit? Penderitaannya luar biasa. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu dalam Kejadian pasal 45, Yusuf menyatakan pernyataan yang membuktikan bahwa Yusuf melihat kebaikan Allah dalam sejarah hidupnya. Dia melihat bahwa Allah baik dalam sejarah hidupnya. Allah baik waktu dia 17 tahun ada di rumah orang tuanya. Allah baik waktu dia ada 11 tahun di rumah Potifar. Allah baik waktu dia ada 2 tahun dalam penjara. Dia melihat kebaikan Allah. Dan Allah baik yang menempatkan dia sebagai orang yang penting di Mesir. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin memberikan 4 hal yang istimewa yang disampaikan oleh Yusuf ini di mana dia melihat kebaikan Allah dalam kehidupannya. Yang pertama, Yusuf melihat penderitaannya sebagai bagian dari rencana Allah. Sekali lagi, Yusuf melihat penderitaannya sebagai bagian dari rencana Allah. Dalam pernyataannya kepada saudara-saudaranya dia mengatakan, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi Yusuf tidak mengatakan jahat sekali kalian, kejam sekali kalian. Kalian menjual aku saudara kandung kalian. Tapi Yusuf mengatakan jangan salahkan diri. Yusuf sendiri tidak menyalahkan mereka. Dan Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, jangan menyalahkan diri. Aku ada di Mesir bukan karena kalian. Ya walaupun pada kenyataannya memang, kalau saudaranya tidak jual, saudaranya tidak iri, Yusuf tidak akan ada di Mesir. Tapi Yusuf melihatnya bahwa hal saudara-saudaranya benci, kemudian hal saudaranya menjual, itu adalah bagian dari rencana Allah. Yusuf melihat penderitaannya sebagai rencana Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau mengalami penderitaan dalam hidup, biasanya waktu kita mengalami penderitaan dalam hidup, kita mulai berkata, Tuhan tidak baik. Tuhan tidak baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar seperti Yusuf yang melihat penderitaan kita sebagai bagian dari rencana Allah. Kemudian yang kedua, Yusuf ini fokus kepada panggilan Allah dalam kehidupannya. Dia tidak fokus untuk kembali ke masa lalu, kemudian mulai lagi merunut kembali penderitaan-penderitaannya. Yusuf lebih fokus kepada panggilan Allah dalam hidupnya. Dia tidak memberikan waktu untuk mengingat-ingat peristiwa saudaranya mengkhianati, saudaranya membunuh dia, saudaranya menjual dia.
Dia tidak fokus kepada penderitaannya di rumah Potifar. Dia tidak fokus kepada penderitaannya di penjara. Tapi Yusuf berfokus kepada panggilan Allah dalam hidupnya. Dia mengatakan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Bahwa aku duluan datang ke Mesir karena Allah memelihara kehidupan. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara kamu. Sehingga sebagian besar daripada kamu tertolong. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa atas Firaun. Sebagai tuan atas istananya dan sebagai kuasa atas tanah Mesir. Bapak ibu saudara sekalian, Yusuf berfokus kepada panggilan Allah dalam hidupnya. Tidak berfokus kepada penderitaan yang dialami. Dia mampu, mungkin seperti kalau itu paket yang datang kepada dia. Dan paket itu adalah penderitaan. Yusuf tidak melihat kulit luarnya. Dia melihat dalamnya bahwa ada panggilan Allah. Allah yang mengutus Yusuf ke Mesir untuk menjadi penyelamat. Ingat Bapak Ibu beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan khotbah dengan judul penyebab penderitaan. Dan salah satu bagian di situ bahwa kadang-kadang kita mengalami penderitaan karena diizinkan Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Ada orang yang buta sejak lahir. Dia buta sejak lahir dan kemudian murid-murid bertanya, apakah orang itu buta sejak lahir karena dosanya dia atau dosa orang tuanya? Kemudian dia mengatakan, bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa dia, tapi melalui butanya dia, aku akan menyembuhkan. Dan oleh karena kesembuhan itu, oleh karena mujizat kesembuhan itu, Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu saudara sekalian, Yusuf menyadari bahwa penderitaannya ada rencana Allah dan nama Allah dimuliakan. Ada sesuatu yang lebih besar daripada fokus kepada penderitaannya. Dia fokus kepada panggilan Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang kita sering terlalu fokus kepada penderitaan kita. Kita terlalu fokus kepada penderitaan kita dan menangisi penderitaan kita. Dan akhirnya karena kita terlalu fokus kepada penderitaan kita dan menangisi penderitaan kita, bersungguh-sungguh dengan penderitaan kita, kemudian kita tidak bisa lagi melihat bahwa sebenarnya ada rencana Allah. Allah sedang melakukan sesuatu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, cara Allah bekerja itu tidak bisa kita pahami. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Kita tidak bisa memahami jalan-jalannya. Kita tidak memahami cara-caranya. Dan kita tidak bisa mengatur Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama Awet Tozer mengatakan, kebaikan Tuhan jauh lebih indah dari yang bisa kita pahami. Kemudian seorang yang bernama Matt Candler mengatakan, semakin besar pengetahuan Anda tentang kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda, semakin besar kemungkinan Anda memuji Dia ketika menghadapi badai dalam kehidupan. Jadi semakin besar pengetahuan Anda tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita memahami dengan benar tentang kebaikan Tuhan, maka dampaknya adalah ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan, kita menjadi orang yang mampu memuji Dia. Karena tetap mempercayai mengenai kebaikan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua tadi bahwa Yusuf ini lebih fokus kepada panggilan Allah dalam kehidupannya. Dan kita akan masuk kepada bagian yang ketiga. Yusuf ini menjadi penyelamat dan pemelihara kehidupan bangsa Israel, bangsa-bangsa lain dan bangsanya dan keluarganya. Jadi karena Yusuf ini fokus kepada panggilan Allah dalam kehidupannya. Dia memahami kebaikan Allah, bahwa jalan-jalan Allah dalam kehidupannya. Dan kemudian Yusuf berhasil menjalankan fungsinya sebagai penyelamat. Yusuf menjadi penyelamat bagi bangsa Mesir, bangsa-bangsa yang lain, dan bagi keluarganya. Menjadi penyelamat dalam pemahaman apa? Bahwa pada masa kelaparan selama 7 tahun, bangsa Mesir ada stok makanan yang cukup. Bangsa-bangsa lain dapat membeli makanan di Mesir. Kemudian bangsa Israel juga bisa datang membeli makanan ke Mesir. Dan keluarganya sendiri, bahkan seluruh keluarga Yusuf diangkut ke Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita terlalu fokus dengan penderitaan kita dan tidak fokus kepada panggilan Allah dalam kehidupan kita,
kemudian akhirnya kita tidak berfungsi. Kita menghabiskan waktu kita dan energi kita untuk menangisi, meratapi penderitaan kita. Akhirnya kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya. Tapi mari seperti Yusuf. Dia tidak ada waktu-waktu untuk membuang-buang waktu untuk menangisi, meratapi masa lalunya yang penuh dengan tragedi dan penderitaan. Dan karena dia mampu melupakan itu, maka dia mampu berfungsi. Fungsi menjalankan panggilan Allah. Berfungsi menjalankan panggilan Allah. Menjalankan panggilan yang Allah sudah berikan kepada dia. Fungsinya apa? Menjadi penyelamat. Menjadi orang yang berhikmat. Memastikan ada stok yang cukup. Memastikan ada distribusi yang cukup. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yusuf juga, karena dia melihat kebaikan Tuhan, dia selesai dengan masa lalu yang pahit. Dengan mengatakan, jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Apa kandungan perkataan Yusuf ini? Yusuf sedang mengatakan kepada saudara-saudaranya, aku mengampuni kalian. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf selesai dengan masa lalu yang pahit. Bukan hanya dengan saudara-saudaranya. Juga dengan istri Potifar, dengan juru minuman. Kenapa? Sekarang Yusuf orang kedua di Mesir. Dia orang kedua di Mesir. Kira-kira Yusuf bisa enggak cari itu istri Potifar? Bisa. Yusuf sekarang orang penting, orang kedua setelah Firaun. Yusuf bisa saja dengan posisinya kalau dia nggak selesai menyelesaikan dan melepaskan pengampunan kepada Firaun. Melepaskan pengampunan kepada Potifar dan istrinya, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang ada di penjara, melepaskan pengampunan kepada juru minuman, melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Maka Yusuf tidak akan selesai dengan masa lalu. Dia harus selesai dengan masa lalu. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf kan sudah menjadi orang penting. Dia dengan gampang bisa pergi mencari Potifar. Dia tahu alamatnya. Dia pergi mencari Potifar, kemudian mungkin dia tok. Pak Potifar, ingat aku? Mana istrimu? Karena istrimu aku masuk penjara, sekarang aku penjarakan. Dia bisa balas dendam. Tetapi Yusuf tidak balas dendam. Kenapa? Karena Yusuf selesai dengan masa lalu. Dan melihat kebaikan Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita, pasti kita melewati milestone. Di dalam timeline kehidupan kita, dalam garis kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, tidak semua musim, tidak semua tahun adalah tahun-tahun yang menyenangkan. Pasti Bapak Ibu ada tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun penderitaan, tahun-tahun yang adalah tragedi dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi ingatlah bahwa hidup Bapak Ibu ada dalam tangan Tuhan. Dan karena hidup Bapak Ibu ada dalam tangan Tuhan, kebaikan Allah terjadi. Allah baik selama-lamanya dan selama-lamanya. Tidak pernah sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa diizinkan Allah. Bapak Ibu ingat dengan Ayub, dalam penderitaan pun itu atas izin Allah. Jadi Allah adalah baik dalam jalan-jalannya. Dan saya ingin menutup dengan satu cerita yang saya sangat suka dengan cerita ini. Cerita ini adalah seperti dongeng sebenarnya. Cerita ini ada disampaikan oleh Max Lucado di dalam bukunya, dalam tulisannya yang berjudul In the Eyes of the Storm, dengan judul Old Man and White Horse. Max Lucado menceritakan di sini mengenai ada seorang kakek tua yang miskin. Dia miskin sekali, kerjanya hanya mengumpulkan kayu api dan menjual kayu api. Seperti memotong pohon, kemudian menjual itu menjadi kayu api. Nah kakek tua ini memiliki seorang anak. Jadi saat anak tunggal, istrinya sudah meninggal, dan kakek tua ini mereka sama anaknya hanya hidup dari menjual kayu-kayu itu. Tapi mereka memiliki seekor kuda putih yang besar, yang gagah perkasa. Bapak Ibu, hewan yang paling gagah perkasa menurut saya adalah kuda. Dan mereka memiliki kuda yang sangat gagah perkasa dan kuda itu sangat terkenal. Seringkali anak-anak kampung, orang-orang kampung datang ke kandang dan melihat kegagahan kuda ini. Nah, satu waktu ada orang yang kaya, konglomerat di daerah itu, datang ke tempat kakek itu dan ingin membeli. Tapi kakek itu mengatakan, kuda itu walaupun dia adalah seekor kuda, tapi dia bukan hanya seekor kuda. Kuda itu adalah seperti manusia, seperti sahabat. Tidak mungkin saya menjual sahabat saya. Jadi kemudian, orang kaya ini pulang dengan kecewa. Padahal orang kaya ini menawarkan jumlah uang yang cukup kepada kakek ini. Tapi kakek ini mengatakan, saya tidak akan pernah jual kuda saya sekalipun saya miskin. Nah beberapa hari kemudian, ternyata kuda itu hilang dari kandang.
Nah, apa yang terjadi setelah kuda itu hilang dari kandang? Tetangga-tetangga datang kepada kakek itu dan mengatakan, kakek, kakek, kalau engkau menjual kudamu kepada orang kaya itu, engkau akan kaya. Uang yang hasil penjualan kuda putih itu akan cukup untuk engkau bahkan anakmu, anak cucumu. Nah, sekarang kuda itu sudah hilang, kamu tidak punya apa-apa lagi. Dan sekarang kemudian mereka mengatakan, pasti kamu itu sedang dikutuk. Kamu sedang dikutuk dengan ketidakberuntungan. Kemudian kakek itu menjawab, jangan terlalu cepat bicara. Katakan saja bahwa kuda tersebut tidak ada di dalam kandang. Apakah itu kutuk atau tidak? Siapa yang tahu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah 15 hari, kuda itu hilang dan kakek itu mau cari di mana kuda hilang. Kakek itu ya sudah meratap sama anaknya, sedih ya sudah, mau bagaimana lagi. Tapi 15 hari kemudian, kuda itu balik, datang lagi, rupanya dia lari ke hutan. Dan waktu kuda ini balik, kuda itu datang dengan membawa 12 ekor kuda liar. Nah, begitu tetangga melihat bahwa kuda kakek itu balik dan balik dengan membawa 12 ekor kuda yang juga gagah perkasa karena kuda liar di hutan. Kemudian mereka datang lagi kepada kakek itu, kek, maaf ya, kami berpikir bahwa kudamu hilang dari kandang, maka itu adalah kutuk bagimu. Ternyata hilangnya kudamu itu adalah berkat karena dia pulang membawa 12 ekor. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa saat kemudian anak kakek ini kemudian mencoba mulai menaklukkan kuda ini dengan kuda-kuda liar ini dengan menungganginya. Maklum Bapak Ibu karena kuda liar dan dia ada 12 ekor, bayangkan. Dan kemudian apa yang terjadi? Anak kakek ini jatuh dari kuda dan kakinya patah. Nah, waktu anak kakek ini jatuh dari kuda, kemudian kakinya patah, tetangga berkerumun lagi, kek, benar. Kami pikir bahwa kudamu yang hilang balik bawa 12 ekor adalah berkat, ternyata kutuk. Karena ternyata gara-gara kuda liar itu, anakmu jatuh dari kuda, kemudian sekarang patah, kakinya patah. Dan engkau sudah tua bangka. Anakmu kakinya patah, tidak bisa mengurus engkau pada masa tuamu, tidak bisa merawat engkau pada masa tuamu, maka hidupmu akan lebih susah lagi. Kemudian kakek itu berkata kepada mereka, kalian ini memang sangat suka menghakimi. Katakan saja bahwa anak aku itu jatuh dari kuda dan kakinya patah. Apakah hal anak aku jatuh dari kuda, kakinya patah, itu adalah kutuk atau berkat? Siapa yang tahu? Nggak usah ngomong terlalu banyak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Berapa lama kemudian terjadi perang antara negara mereka dengan negara tetangga. Dan kemudian pemerintah negara mereka mengumumkan bahwa semua pria setengah baya akan harus wajib militer ikut perang. Nah, kakek itu tidak ikut karena sudah tua. Jadi kemudian pemerintah itu keliling kampung-kampung, desa-desa untuk membawa orang-orang yang masih bisa berperang, laki-laki. Dan kemudian ketika tetangga-tetangga melihat bahwa anak mereka dijemput untuk ikut berperang, mereka datang kepada kakek itu dan menangis dan mengatakan, kek, engkau benar. Anakmu jatuh dari kuda, kemudian kakinya patah. Kami berpikir bahwa itu adalah kutuk, ternyata itu berkat. Karena sekarang walaupun anakmu itu kakinya patah, tapi paling tidak dia ada bersama dengan kau seumur hidupnya. Tapi lihatlah anak-anak kami sudah pergi ke medan perang. Dan sangat mustahil mereka kembali, berarti mereka akan mati dalam medan peperangan. Kemudian kakek itu berkata kepada orang-orang itu, sangat sulit berbicara sama kalian. Anak kalian ikut perang dan anakku tidak dapat ikut perang. Apakah itu berkat atau kutuk? Siapa yang tahu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inti dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika peristiwa buruk datang dalam kehidupan kita buru-buru membuat kesimpulan bahwa itu kutuk, itu hukuman dari Allah. Kita sedang dihajar oleh Tuhan. Tapi ketika sesuatu yang mungkin keberuntungan datang, kita diberkati, dengan mudah kita katakan, oh ini berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah manusia. Dengan gampang membuat kesimpulan bahwa ini berkat Allah, ini kutuk Allah. Kenapa? Karena kita manusia adanya yang terbatas untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti kakek ini, ya walaupun hal anaknya jatuh dari kuda dan kakinya patah, itu adalah bencana. Bencana. Tetapi kemudian Bapak Ibu melihat, oleh karena itu anaknya tidak ikut perang. Bapak Ibu Saudara kalian, kembali saya mau tunjukkan timeline kehidupannya Yusuf.
17 tahun adalah masa senang bersama dengan orang tuanya walaupun ada penderitaan bersama dengan saudaranya. Kemudian 24 tahun itu adalah masa penderitaan daripada Yusuf. Dia menderita oleh karena dijual, dia menderita di rumah Potifar, dia menderita di penjara. Tapi kemudian pada usia 30 tahun, kenapa saya bilang 24 tahun penderitaan? Oleh karena dia hanya berjumpa, saudara-saudaranya dan ayahnya itu hanya pindah ke Mesir ketika Yusuf berusia 41 tahun. Jadi Yusuf berusia 30 tahun ketika dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Saudara-saudaranya pertama kali berkunjung ke Mesir ketika Yusuf berusia 39 tahun. Dan ketika Yusuf berusia 11 tahun, ayahnya pindah, Yakub pindah ke Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Yusuf ini meninggal pada usia 110 tahun. Yusuf yang 24 tahun bagi dia adalah tahun penderitaan. Mampu mengucap syukur. Mampu melihat kebaikan Allah dalam hidupnya. Mampu mengampuni orang-orang, tokoh-tokoh yang membawa bencana dalam kehidupannya. Karena dia mempercayai rencana Allah. Bapak Ibu, apapun yang terjadi pada saat ini dalam kehidupanmu, percayai bahwa Bapak Ibu milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Kita anak Allah. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita telah dimateraikan oleh Roh Kudus bahwa kita adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah. Dan dalam Ibrani dikatakan bahwa Allah memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Yesus juga berkata bahwa kalau bapak-bapak di dunia ini, ketika anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Ketika anaknya minta ikan, tidak mungkin dikasih kalajengking. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Yesus mengatakan, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau Bapak Ibu pada saat ini mengalami bencana dalam kehidupan, mungkin engkau seperti Yusuf yang dijual. Mungkin engkau seperti berada di rumah Potifar. Engkau sedang seperti berada dalam penjara. Bapak Ibu, mari dengan iman mempercayai bahwa Allah baik. Mari jangan fokus kepada penderitaan yang kau alami. Tapi fokus kepada Allah, bahwa Allah ada dalam hidupmu. Bahwa Allah ada dalam hidupmu, dan bahwa engkau adalah anak Allah. Dan karena engkau ada anak Allah, maka kebaikan Allah akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terus percaya Allah. Mari kita akan mendengarkan lagu. Ada satu lagu dengan judul Goodness of God, kebaikan Allah. Lagu ini sangat memberkati saya. Terima kasih kepada Pak Ivan yang sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mari kita dengarkan lagu ini bersama-sama. Ku cinta Kau Tuhan, anugerah-Mu tak pernah gagal. Setiap hari Kau memegang tanganku, di saat aku terbangun sampai aku tertidur, bukan bernyanyi tentang kebaikan Tuhan seumur hidupku Kau sepanjang hidupku Kau begitu baik. Setiap nafas yang ku miliki akan bernyanyi tentang kebaikan Tuhan. I love your voice. You have led me to the fire. You are close like no other. I know as a father.
setiap nafas yang ku kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku, kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku, ku tenang, ku berserah beri segalanya, kebaikan-Mu Tuhan mengejar kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku, kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku, hidupku tenang dan ku berserah berikan segalanya, kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku, seumur hidupku Kau sayang, setiap hidupku Kau beri perubahan, setiap nafas yang ku bukan bernyanyi tentang kebaikan, bukan bernyanyi tentang kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita percaya firman Tuhan bahwa 1-2 orang berkumpul, 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang sepakat, meminta maka Allah akan mengabulkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersama dengan jemaat-Mu, bersama dengan hamba-hamba-Mu, menyatukan hati berdoa kepadamu. Kami percaya bahwa Allah mendengar doa, bahwa Engkau mendengarkan doa kami, dan Engkau akan menjawab doa kami dalam cara-Mu yang tepat, dalam waktu-Mu yang tepat. Bapak, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Presiden Jokowi dan sebuah kabinet menteri. Kami berdoa buat pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya di dalam penanganan COVID-19. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberi hikmat kepada pemerintah kami menangani COVID-19, memberi hikmat untuk membeli vaksin yang tepat untuk dicoba di bangsa kami. Kami berdoa buat sedang ada ujian-ujian untuk vaksin yang telah dibeli oleh pemerintah. Kami berdoa kiranya ada vaksin yang tepat. Dan kami juga berdoa buat dana yang besar yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membeli vaksin buat seluruh bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah juga untuk usaha untuk menstabilkan ekonomi. Kami tahu bahwa ekonomi sedang terpuruk bukan hanya di bangsa kami tapi di seluruh dunia. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada pemerintah kami untuk menangani, untuk memastikan ada kestabilan ekonomi dalam negara kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Kota Batam Tuhan, untuk Kepri, Kepulauan Riau. Kami juga tahu bahwa Tanjung Pinang dan Batam masih banyak kasus-kasus orang yang menderita, yang positif dengan COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan melakukan sesuatu. Kiranya seluruh masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau akan sadar dan menaati pemerintah dalam pemberlakuan social distancing Tuhan, supaya penyebaran virus COVID-19 segera dapat dihentikan. Kami berdoa Tuhan memberkati Jemaat Bethesda, Jemaat Anugerah, kami memberkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, kami memberkati STT IBC, dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan kiranya vaksin segera dapat ditemukan, kiranya penyebaran COVID-19 segera dihentikan, sehingga kami bisa kembali beraktivitas secara normal, baik dalam dunia pendidikan, baik dalam kehidupan beribadah maupun di dalam bekerja. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Mari Bapak Ibu mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi engkau. Dan kiranya
kasih Allah Bapa, kebaikan Allah itu nyata dalam kehidupanmu. Dan kiranya kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Dan kami berdoa kiranya Bapak Ibu terus mengalami penyertaan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Amin.